Ya, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Raja Damai itu lahir, hadir dalam sejarah kehidupan manusia, menjadi fakta sejarah, bukan cerita fiksi ataupun imajinatif, tapi realita, fakta sejarah yang tercatat oleh banyak sejarawan, ya khususnya di dalam Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran Raja Damai 2000 tahun yang lalu dan hingga saat ini, apakah sungguh damai sejahtera yang ia bawa, yang ia hadirkan, itu masih bisa kita rasakan? Apakah damai sejahtera dari sang bayi itu juga hadir dan lahir dalam hidup kita? Terkhusus apakah masih bisa juga dirasakan di tengah situasi kondisi saat ini dalam pandemi ini? Bukankah mungkin kita mendengar, bahkan bisa ikut merasakan banyak orang yang terampas damai dan sejahteranya karena pandemi COVID ini. Banyak orang yang jauh dari rasa sukacita dan bahkan kesepian karena pembatasan-pembatasan yang dimaklumkan oleh pemerintah daerah ataupun kota di seluruh wilayah Indonesia demi untuk menangkal ataupun mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sejak semula dalam kelahiran Yesus di kota kecil Bethlehem, kelahiran Yesus Raja Damai itu juga dalam suasana hening, suasana sepi, suasana tidem. Ya, kalau tidak memberitakan sukacita itu, tidak akan terjadi dan tidak akan membuat dunia bergembira. Tetap dalam keheningan dan kesunyiannya. Apalagi saat itu hanya sibuk mencari tempat, sibuk mencari penginapan untuk sebuah anjuran dari kaisar untuk sensus penduduk. Ya, semua mungkin berebut tempat. Dan Maria, Yusuf tidak mendapatkan tempat yang layak, sehingga ia hanya mendapatkan sebuah palungan. Ya, kemarin ada meme-meme yang beredar, Maria Yusuf ditolak karena nggak bawa surat rapid test, jadi tidak ada tempat. Suratnya mana? Nggak ada. Oh, nggak dapat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai yang lahir di kota Bethlehem saat itu juga dalam kesunyian, dalam keheningan. Berita kelahiran itu bisa dan dirasakan sebagai sebuah gegap gempita ketika masyarakat memberitakan, dan kita bersyukur pemberitaan kelahiran Raja Damai ini pertama kali diberitakan kepada para gembala, sama orang-orang yang juga terasing. Dia tinggal di padang, tidak di perumahan, tidak di rumah, tidak di penginapan, tapi jauh dari komunitas keramaian, jauh dari kota yang banyak dihuni orang. Tapi sekalipun para gembala itu terasing, terpisah, sunyi dan sepi pada malam kelahiran Yesus itu, mereka tidak kehilangan sukacita dan juga pengharapan. Justru pengharapan dan sukacita, kabar sukacita ini disampaikan kepada para gembala yang terasing,
jauh terpisah dari komunitas dan keramaian. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi kita saat ini, bahkan juga umat Kristiani di Indonesia, bahkan juga di seluruh muka bumi ini, yang mungkin saat ini bisa menempatkan diri sebagai kawanan gembala, yang serasa kok terasing ya, serasa tidak gegap gempita, beda dengan Natal-Natal sebelumnya. Tapi sekalipun demikian, sukacita, kebahagiaan, dan pengharapan itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh situasi, kondisi, khususnya di masa pandemi ini. Sebab sesungguhnya kelahiran Raja Damai itu yang paling prinsip adalah lahir dalam hati kita, dalam kehidupan pribadi kita. Situasi, kondisi sekitar tidak akan mempengaruhi ketika hati dan jiwa pikiran kita dipenuhi kebahagiaan dan sukacita. Sebaliknya, sekalipun orang bisa merayakan Natal dengan sukacita, gegap gempita, dengan pesta, dan dengan keramaian, tapi ketika hatinya tidak di dalam damai sejahtera, sepertinya perayaan yang hampa, gegap gempita tapi tidak menyentuh hatinya. Natal yang pertama lahir dalam situasi kondisi yang penuh dengan keterbatasan dan kesederhanaan. Ini pula yang mungkin umat Kristen, mungkin ada yang makan saumur-umur Natalan sepi, saumur-umur Natalan orang yang gereja. Tapi kemarin atau hari tadi Menteri Agama yang baru, Gus Yakut, itu mengucapkan selamat Natal pada umat Kristiani dan mengatakan rayakan dengan kesederhanaan. Ya, kita bisa merayakan dengan kesederhanaan